Salam hebat dan luar biasa untuk teman-temanku komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia dan juga para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, kalau kita ingat dan kenang bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 3 dimensi bagi makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Nah, ini tentu saja tidak lepas dari aspek komunikasi dan kerjasama antara penutur dan lawan tutur. Dan juga ketika kita memanfaatkan media dalam bertutur atau media dalam berkomunikasi, tentu juga menggunakan banyak kode dan ragam bahasa yang bervarian sesuai dengan dialek-dialek tertentu yang dimiliki oleh masing-masing penutur dan lawan tutur. Nah, teman-teman ini hebat dan luar biasa untuk mahasiswa psikolinguistik. Jadi kalau kemarin sudah kita kaji tentang bagaimana integrasi antara ilmu psikologi dengan ilmu linguistik, kemudian bagaimana kita lihat bagaimana pemetaan kajian dalam bidang psikolinguistik. Hari ini Pak Romadi ingin ajak teman-teman berdiskusi dan berbincang mengenai bagaimana pemerolehan bahasa manusia ini ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Artinya ada yang secara alamiah didapatkan dalam proses pemerolehan bahasa manusia. Jadi kalau kita ingat, dan mungkin nggak ingat juga ya teman-teman, kita lahir kan kita nggak ingat ya waktu itu. Kita tahu-tahu sudah agak besar, mungkin sudah mulai mengenal kata bapak, ibu, kemudian mbak, mas, ya itu. Tapi itu semua diawali dari proses menirukan, ya, menirukan apa yang disampaikan oleh bapak ibu kita waktu itu, kakak-kakak kita, atau mungkin saudara-saudara kita. Dan ini menjadi salah satu pilihan dalam proses pemerolehan bahasa yang kita peroleh dari menirukan. Jadi ketika kita masih kecil, upaya yang bisa kita lakukan untuk memperoleh bahasa, baik itu dimulai dari fonem, kemudian morfem, kemudian klausa, kemudian kalimat, kemudian wacana, dan tentu menjadi sebuah proses pemahaman pemerolehan diksi yang beragam. Ini tentu memiliki banyak pola, dan pola-pola ini juga tentu sangat bervariasi. Oleh karena itu, teman-teman hebat dan luar biasa, dalam psikolinguistik tentu kita akan melihat bagaimana ranah kajian psikolinguistik ini ketika kita melihat berbagai sumber kajian, sumber literasi yang tentu saja akan berbicara tentang pemerolehan bahasa. Teman-teman pernah baca buku ini, pemerolehan bahasa, baik yang psikolinguistik yang ditulis oleh para akademis dan juga praktisi dan juga para peneliti di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, seperti ECA, ya, pemerolehan bahasa ECA. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk melihat bagaimana proses kita mengamati, mengidentifikasi, lalu nanti bisa menjadikan diri kita sebagai proses untuk uji coba. Nah, uji coba inilah yang tentu nanti akan bisa kita sinergikan. Taruh kata kita melihat anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini berbeda-beda. Jadi bagaimana mereka ada yang sudah memperoleh dalam bentuk huruf A, ada yang fonem B, begitu. Atau misalkan dari fonem S misalnya sisi, lalu ada 2 suku kata sisi. Nah, kemudian ada sisi lain yang tentu akan menjadi salah satu titik tumpu komunikasi antara penutur dan lawan tutur. Dan pemerolehan bahasa ini tentu juga beragam. Ada yang memang kita peroleh mereka dari menirukan lingkungan sekelilingnya. Jadi ada teks dan konteks. Jadi ada yang mereka bisa dapatkan dari teks ketika mereka sudah bisa membaca tahapannya. Tapi kalau masih usia 0 tahun sampai 2 tahun ya menirukan. Ya, menirukan. Setelah menirukan nanti dari tiruan itu bisa didapatkan dari menyimak atau mendengarkan, bisa juga nanti dari diskusi atau
komunikasi dengan lawan tutur. Nah, inilah yang harus kita lihat, pemetaan atau identifikasi mana yang diperoleh dalam bentuk huruf, fonem, kemudian morfem, kemudian klausa, kemudian frasa, kemudian kalimat, dan bahkan wacana. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita mempelajari secara detail bagaimana permainan bahasa ini di dalam kajian psikolinguistik, yang nanti akan kita lihat bagaimana aspek-aspek linguistik yang diperoleh, kemudian fitur-fitur linguistik yang digunakan, dan tentu ini akan menjadi keberagaman dalam berkomunikasi, dan juga keberagaman dalam kajian-kajian linguistik yang berkaitan dengan psikolinguistik ini. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, tentu kita juga harus ingat bahwa bahasa ini yang digunakan adalah bahasa verbal. Jadi seorang penutur lawan tutur menggunakan bahasa verbal saat berkomunikasi. Kalau itu bahasa nonverbal juga tidak semua penutur itu menguasai, karena mungkin ada yang pakai bahasa isyarat, kemudian ada pakai bahasa lain yang bahasa lambang. Itu harus ada kesepakatan, kesepahaman. Meskipun bahasa bersifat arbitrer, bahasa bersifat mana suka, ini tentu menjadi salah satu titik tumpu bagaimana kita memberikan nilai-nilai penggunaan bahasa itu menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk nantinya kita bisa memanfaatkan semua komponen-komponen dalam linguistik. Nah, inilah yang nanti harus kita pahami bersama, teman-teman hebat dan luar biasa. Tentu ini menjadi salah satu upaya untuk menyatukan dan juga mengidentifikasi semua bagian dalam kehidupan